Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang manfaat pembelajaran mengajar mikro atau micro teaching. 1. Menumbuhkan kepercayaan diri di depan kelas. 2. Mampu merencanakan manajemen rencana dan mengaplikasikan ke dalam proses pembelajaran. 3. Mendapatkan banyak inspirasi, bisa mengamati teman-teman sejawat yang sedang praktik mengajar. 4. Mendapatkan banyak feedback, baik dari teman sejawat maupun dosen pengampu, sehingga dapat membuahkan pembenahan penampilan serta strategi dalam mengajar. 5. Mempunyai pengalaman yang variatif karena mengajar di depan temannya sendiri. B. Komponen-komponen keterampilan dasar dalam proses mengajar mikro atau micro teaching. Menurut Alin dan Rian 1969 dalam buku Sen Asril 2011 mengumumkan 4 komponen dasar mengajar antara lain. 1. Stimulus variasi atau variasi stimulus. 2. Seg inducting atau siasat memulai pembelajaran. 3. Menutup pembelajaran. 4. Isyarat. C. Profesionalisme guru. Syarat guru yang profesional menurut Arifin tahun 2000. 1. Dasar ilmu yang kuat sebagai pengetahuan tahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. B. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praktis pendidikan, yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praktis pendidikan masyarakat Indonesia. 3. Pengembangan kemampuan profesional dan berkesinambungan. Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus dan berkesinambungan. Kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. 1. Mampu menguasai bahan bidang studi. 2. Mampu mengelola program belajar mengajar. 3. Mampu mengelola kelas. 4. Mampu mengelola dan menggunakan media serta sumber belajar. 5. Mampu menilai prestasi belajar mengajar. 6. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan lembaga dan program pendidikan. 7. Menguasai metode berpikir. 8. Terampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa. 9. Meningkatkan kemampuan menjalankan misi profesional. 10. Memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan. Mampu menyelenggarakan penelitian sederhana. Mampu memahami karakteristik siswa. Mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. Memiliki wawasan tentang inovasi pendidikan. Berani mengambil keputusan. Memahami kurikulum. Mampu bekerja, berencana dan terprogram. Mampu menggunakan waktu secara tepat. Dalam micro teaching, calon pendidik dapat berlatih untuk unjuk kebolehan dengan kompetensi dasar mengajar secara terbatas dan secara terpadu dari beberapa kompetensi dasar mengajar dengan kompetensi tujuan, materi, peserta didik, dan waktu relatif dibatasi. Pengertian micro teaching dalam penelitian ini merupakan sarana latihan untuk berani tampil menghadapi kelas dengan peserta didik yang beraneka ragam karakternya, mengendalikan emosi, ritme pembicaraan, mengelola kelas agar kondusif untuk proses transfer ilmu, dan lain-lain. Praktik micro teaching dilakukan sampai calon pendidik dianggap sudah cukup memadai untuk diterjunkan dalam praktik yang sesungguhnya. Pembelajaran. Tahap proses pembelajaran mengajar atau PBM. A. Tahap awal, tahap pra-instruksional. Tahap pra-instruksional adalah tahapan yang ditempuh guru saat masuk kelas
untuk mengawali PBM, proses belajar mengajar. Mengabsen siswa adalah adakan komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa. Menanyakan yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Memberikan kesempatan siswa untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Mengulang secara singkat materi yang telah lalu sebagai pijatan untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan. Mendapatkan pretest, yaitu menjajaki tingkat kepahaman siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Tujuannya adalah untuk mengungkap kembali tanggapan siswa terhadap bahan yang diterimanya dan menumbuhkan kondisi belajar dan hubungannya dengan materi yang akan diajarkan di hari itu. B. Tahap ini mengajarkan tahap instruksional, yakni tahap pengaplikasian materi yang sudah direncanakan untuk yang telah disusun sebelumnya oleh guru. Menjelaskan kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah pembelajaran. Menuliskan pokok-pokok materi yang akan dibahas pada hari itu. Membahas dan menerangkan materi yang sudah ditetapkan. Pada setiap materi dibahas, sebaiknya diberikan contoh konkret. Penggunaan alat bantu mengajar yang dapat membantu pencapaian tujuan dari materi yang disampaikan harus disediakan. Sebelumnya mengakhiri pertemuan, guru merangkum dan menyimpulkan hasil pembahasan semua pokok materi. C. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan tahap inti pengajaran, tahap instruksional. Mengadakan post-test, menjajaki tingkat kepahaman siswa terhadap materi dengan mengajukan pertanyaan mengenai materi yang dibahas, baik secara lisan maupun tulisan. Guru memberikan pekerjaan rumah yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dengan cara yang variatif untuk memperkaya pengetahuan siswa. Ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq, fastaqubil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.